Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghafur SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Makassar dengan nomor peserta PPG 2015 0151 9183 NPM 2390 1449 5176. Hari ini saya akan melaksanakan dan pembuatan video UKIN di UPT SMP Kristen 7 Kalmas, Kabupaten Pangkep. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seluruh dan judul siap. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doanya dimulai. Doanya selesai. Marilah kita menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia. Indonesia, tanah airku, tertumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, anak-anaknya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, apa kabar hari ini anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Alhamdulillah. Jadi saya melanjutkan untuk mengabsen siap. Mengabsen siapa yang tidak hadir hari ini? Ada? Ada semua ya? Oke, terima kasih sekalian. Jadi setelah kita mulai, yang perlu saya sampaikan di sini adalah pelajaran kali ini mengenai persoalan atau materi atletik. Ya, atletik, yaitu lari jarak pendek. Ya, untuk kali ini sebelum saya masuk ke materi secara mendalam, yang perlu saya sampaikan di sini adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama adalah peserta didik diharapkan mengidentifikasi
kombinasi dasar lari jarak pendek dengan menggunakan start jongkok. Jadi itu yang pertama yang diharuskan untuk peserta didik mengidentifikasi kombinasi dasar lari jarak pendek dengan menggunakan dasar start jongkok. Oke. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan. Jadi setelah mengidentifikasi, kemudian peserta didik juga harus dapat menjelaskan rangkaian jarak dasar lari jarak pendek. Terus yang ketiga, peserta didik dapat mendiskusikan. Nah, jadi satu mengidentifikasi, yang kedua menjelaskan, yang ketiga mendiskusikan kombinasi gerak dasar lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat mempraktekkan. Nah, jadi sebentar kita ini ya mulai tadi mengidentifikasi dulu masalah atau mengidentifikasi jarak pendek, kemudian menjelaskan bagaimana kombinasi jarak pendek, kemudian mendiskusikan itu secara berkelompok. Jadi sebentar kita akan bagi kelompoknya itu jadi dua. Nah, setelah itu mendiskusikan, otomatis kita harus dapat mempraktekkan. Jadi prakteknya nanti itu kita keluar ke lapangan atau di pekarangan sekolah. Terus selanjutnya, sekarang kita akan memberikan sekarang saya akan memberikan suatu video yang berupa materi lari jarak pendek. Saksikan secara sama. Lari jarak pendek adalah lari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau sampai jarak yang telah ditempuh. Lari jarak pendek terdiri dari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Jarak teknis sama, yang membedakan hanya pada penggunaan tenaga karena perbedaan jarak yang harus ditempuh. Makin jauh jarak yang harus ditempuh, makin banyak tenaga yang harus ditempuh. Maka dalam video kali ini kita akan membahas tentang analisis keterampilan gerak lari jarak pendek. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Dalam belajar lari jarak pendek atau sprint, beberapa hal yang harus dipelajari tahap-tahapnya. Yang pertama, analisis gerak start jongkok. Lari jarak pendek dibagi dalam 4 fase. Yang pertama, fase posisi bersedia. Dalam posisi bersedia, pelari telah siap di start block dan mengambil sikap atau posisi awal. Sifat-sifat teknis. A. Blok depan ditempatkan 1,5 panjang kaki di belakang dari start. B. Blok belakang dipasang 1,5 panjang kaki di belakang blok depan. J. Blok depan biasanya dipasang lebih dalam. D. Blok belakang biasanya dipasang lebih jauh. Posisi bersedia. Tujuannya untuk mengambil sikap start posisi awal. Sifat-sifat teknis. Yang pertama, kedua kaki dalam keadaan menyentuh tanah. Kedua, lutut kaki belakang terletak di tanah. Ketiga, kedua tangan diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu lidi sedikit. Jari dari tangan menyirit ke samping dan membentuk kaki. Keempat, kepala dalam keadaan menatap dan mata menatap lurus ke bawah. Selanjutnya, yang kedua, masuk posisi. Dalam posisi pelari telah bergerak dari posisi start yang optimal untuk sudut antara 120 sampai 140 derajat. Keempat, pinggang sedikit diangkat tinggi dari bawah untuk dorong ke depan.
diterima harus diterima di tempat dari dua tangan. Yang ketiga adalah pasti dong apa ya wis. Dalam praktek pelari meninggalkan stop dan melakukan langkah pertama lagi. Sifat-sifat teknis. Pertama, badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki mendekat keras pada stop. Kedua, tangan diangkat dari tangan bersama untuk kemudian diraih menggunakan. Tiga, kaki belakang mendorong depan atau simpan. Dorongan dari depan sedikit tidak kuat atau keras namun berlimpah. Keempat, kaki belakang diraih ke depan dengan cepat sedangkan badan dorong ke depan. Lima, lutut dan pinggang keduanya diluruskan namun pada saat akhir mendorong. Penambahan kecepatan lari dan bantuan transisi pergerakan yang lain. Sifat-sifat teknis. Yang pertama, kaki depan ditempatkan dengan tepat pada telapak kaki untuk membuat langkah pertama. Dua, condong badan ke depan dipertahankan. Tiga, ke bawah dipertahankan selama berlari dengan tangan saat kemudian atau teknik. Panjang langkah dan frekuensi gerakan menunjukkan dimensi tiap langkah. Dan yang kelima, badan digerakkan sampai berikut. Ya, jadi anak-anakku sekalian, setelah saya memperlihatkan dalam video tadi, kira-kira ya, apa yang bisa ditangkap dari video tadi? Apa yang dipahami? Dan dalam video yang barusan saya slide-kan. Dan tentang apa? Jadi anak-anakku sekalian, setelah saya tampilkan slide video, apa yang bisa ditangkap dari hasil video tadi? Ada yang bisa jawab? Siapa? Nah, jadi saya ulangi bahwa materi yang saya tampilkan tadi itu adalah atletik lari jarak pendek. Nah, ada berapa macam lari jarak pendek? 4. Ada 4, ya. Yang pertama lari jarak berapa? 100, 200, 300, 400. Nah, jadi lari jarak pendek itu ada sampai 400 meter. Itu kalau di atas 400 meter itu sudah bukan lari jarak pendek, tapi sudah bisa dikategorikan lanjutkan lari estafet. Ya, jadi tadi itu adalah lari jarak pendek. Nah, sekarang adalah pengertian lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau yang disebut juga sebagai lari sprint atau lari cepat. Salah satu olahraga lari yang menempuh jarak pendek dalam durasi waktu yang singkat. Nah, jadi ini adalah salah satu pengertian dari lari jarak pendek. Selanjutnya, nah ini yang tadi saya tanyakan ya, jarak lari jarak pendek ada berapa macam? 4. Nah, 1 100 meter, kedua 200, yang ketiga 300 meter dan seterusnya, ya. Nah, sekarang ada yang kenal berapa yang di atas? Ada? Siapa dia? Oke, siapa? Terima kasih. Beri
Semangat, tepuk tangan. Ini adalah salah satu pelari Indonesia yang pernah mengharumkan nama Indonesia, sempat juara 1 dunia dengan lari 100 meter pada saat tahun 2018. Ya, kita lanjut. Kemudian tadi dalam video sudah disampaikan juga ada beberapa macam teknik dasar lari ya. Jadi di sini saya kembali lagi jelaskan bahwa teknik dasar lari itu ada 3 macam. Ya. Satu teknik start, yang kedua teknik dasar gerakan berlari, dan yang ketiga teknik memasuki garis finish. Jadi yang dibutuhkan pelari atau yang harus diketahui pelari itu ada 3. Yang pertama teknik start, yang kedua teknik berlari, dan yang ketiga teknik memasuki garis finish. Itu yang perlu diketahui oleh para atletik lari atau para pelari. Nah, sekarang kita menuju lagi ke teknik dasar start ya, teknik start. Teknik start itu ada bermacam-macam. Ada namanya start jongkok ya, ada start melayang, ada start long start ya. Jadi start pendek, start itu start pendek ya, start pendek, kemudian start menengah, kemudian start panjang atau long start. Yang sering kita gunakan adalah start pendek atau start jongkok ya, yang sering kita gunakan itu. Dalam menggunakan start jongkok, adapun aba-abanya ya, aba-aba bersedia ya, aba-aba bersedia. Lihat pada perhatikan gambar di atas. Kaki ditempatkan di balok start kalau kita menggunakan balok start. Tadi itu di video yang saya sebutkan tadi itu ada balok start karena dia lintasan, sudah ada lintasan nasional. Kalau lintasan daerah itu jarang kita menggunakan balok start. Aba-aba bersedia, kaki ditempatkan di balok start. Kaki yang kuat ditempatkan di depan. Jadi seumpama kaki kiri yang kuat, kaki kiri yang di depan. Kalau kaki kanan yang kuat, kaki kanan yang di depan. Ini menurut materi ini. Kemudian berlutut. Nah, jadi kita berlutut sesuai dengan gambar. Lutut kaki belakang menempel di lintasan, lutut kaki di depan bergantung lemas. Jadi lutut yang di depan itu ya, lutut yang di depan itu dilemaskan. Sebentar kita praktekkan di lapangan. Saya hanya memberikan gambaran materinya dulu, sebentar kita praktekkan. Kemudian jari-jari dan ibu jari membentuk huruf P. Nah, jadi itu seperti ini ya. Ini kan huruf P ya. Nah, kalau kita balik ke bawah menjadi huruf P terbalik. Pandangan ke bawah sekitar 1 meter dari garis start. Jadi anggaplah ini garis start ya. Garis start depan itu, maka kita merunduk itu pandangan ke depan 1 meter. Kemudian apa selanjutnya? Siap ya. Apa kedua ini ya? Siap. Maka kita mengangkat panggul ke arah depan atas dengan tenar sedikit lebih tinggi dari ya, bahwa saat panggul terangkat disertai terangkatnya lutut kaki belakang dan kanan. Yang kedua, kepala direndahkan, jadi pada saat dia ya, itu kepala agak direndahkan. Dan seterusnya leher tetap lurus dan berat badan sedikit bergeser bertumpu pada kedua lengan.
Dan pada waktu mengangkat panggul, ambillah nafas dalam-dalam. Jadi pada saat kita mengangkat panggul kita, pelatih atau kita yang mempraktikkan sebentar, maka disitulah kita memulai mengambil nafas yang dalam-dalam. Kemudian aba-aba selanjutnya, aba-aba ya, ya, menolak ke depan. Jadi kita sudah berlari ya. Menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur, tetapi jangan melompat. Nah, jadi menolak ke depan dengan kekuatan penuh, tapi kita tidak diperbolehkan untuk melompat. Badan tetap condong ke depan disertai dengan gerakan lengan yang diayunkan. Jadi ini lengan tetap diayunkan ya. Dilanjutkan dengan gerakan langkah kaki pendek tetapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan. Jadi anak-anak sekalian, setelah saya menampilkan video, kemudian saya menjelaskan, tentunya saya akan mengetes atau mengecek pemahaman sampai di mana pemahaman anak-anak sekalian dengan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja siswa. Oke, anak-anak sekalian. Sekarang saya akan membagi kelompoknya ya. Jadi di sini saya akan membagi dua kelompok. Jadi ada dua kelompok. Silahkan ini yang di belakang dan yang depan ke sana, arahkan nanti bangkunya ke sana. Jadi bagi dua kelompok saja. Aduh, geser tidak. Saya membagi kelompok. Silakan membaca secara seksama dan menjawab sesuai pemahaman anak-anak sekalian apa yang saya sudah berikan tadi dari penjelasan dan video. Kemudian saya menjelaskan beberapa dari tadi itu. Silakan dibaca KPD-nya dan dikerjakan. Ini kita masih kelompok. Jadi paham? Ya. Ya, bagaimana anak-anak sekalian, sudah selesai? Sudah. Oke, saya akan mengumpulkan KPD-nya. Jadi setelah sekalian mengumpulkan tugas LKPD-nya, jadi semestinya dalam sekalian itu harus tetap semangat walaupun keadaan bagaimanapun kita harus semangat. Dalam setiap pekerjaan itu kita harus semangat. Oke? Jadi untuk selanjutnya
materi dalam tentang materi atletik dan jarak pendek cukup sampai di sini dan kita akan lanjutkan di luar lapangan. Oke, silakan. Oke, silakan Mas. Keluar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kedua, ya ini sesi kedua. Kemarin kita sudah mempelajari materi, ya materi tentang atletik lari. Dan sekarang kita mencoba untuk mempraktekkan. Apa yang perlu dipraktekkan di sini? Yaitu adalah lari jarak pendek dengan menggunakan start jongkok. Jadi itu yang harus bagaimana harus diketahui itu. Makanya di tujuan pembelajaran itu mengidentifikasi. Setelah mengidentifikasi apa? Mempraktekkan ya. Jadi harus kita mempraktekkan supaya kami sebagai guru bisa mengukur atau bisa menakar sampai di mana pemahaman di saat guru memberikan materi ya. Coba sekarang ke depan, laki-lakinya ke depan. Enak. Santai lagi. Oke. Jadi sebelum kita mulai materi pembelajaran atau mempraktekkan materi yang sudah kita pelajari, ya, yang perlu adalah kita pemanasan dulu, ya, pemanasan dulu. Oke? Sekarang kita pemanasan. Dengan hitungan ketiga, mulai tangan di atas. 1, 2, 3, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. oke. Sekarang kaki buka. Jadi materi kita ini ada atletik lari, jadi harus diregangkan dulu otot kaki. Kemudian semua ke kanan. Kanan Ke kanan. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang kita lanjut berlari kecil ya. Kita hitungan 2, 3. Kita lompat ya. Jadi saya praktekkan dulu mulai. Hitungan 1, 2, 3. Lompat ya. Oke? Ya. 1, 2, ya. Satu kali lagi. Mulai. 1, 2, ya. Tidak kompak. Oke. Silakan berbaris 2 barisan. Ya. Ya. Jadi anak-anak sekalian, setelah kita sudah pemanasan, saya akan memperagakan atau mempraktekkan bagaimana cara menggunakan lari start jongkok dengan menggunakan start jongkok ya, maksud saya lari cepat dengan menggunakan start jongkok. Pertama ya, bersedia ya. Jadi bersedia itu kita ambil posisi seperti ini ya. Jadi ini lutut ya, ini lutut ke bawah. Perhatikan baik-baik. Jadi kaki
mana yang paling kuat bertumpu itulah yang di depan. Kalau seumpama kiri tak yang kuat bertumpu, otomatis ini kiri tak cepat. Kalau kanan tak yang kuat bertumpu, maka kita bisa merubah dengan kaki kanan depan. Oke? Nah, karena saya kekuatan kaki kanan, maka seperti ini. Yang kedua, ya, jarak, ya, perhatikan jarak antara lutut, ya, antara lutut dengan kaki ini satu kepal. Paham sampai di sini? Nah, kemudian jari-jari tangan membentuk V menghadap ke bawah. Ya, ini baru aba-aba bersedia. Ya. Kemudian aba-aba kedua siap, kita mengangkat ini, pinggul diangkat, ya. Pinggul ini dikeraskan, ya, keras ini. Kemudian ini lutut yang di belakang itu dilemaskan, ya. Bersedia, pandangan ke depan. Jadi pandangan ke depan sekitar 1 meter dari garis start. Oke, paham sampai sini? Nah, selanjutnya, ya, maka kita lari. Ya, paham sampai situ? Coba anak sekalian praktekkan atau peragakan apa yang saya jelaskan tadi dengan menggunakan start jongkok. Aba-aba bersedia. Oke. Jadi diperhatikan lutut, nah, toh kaki sejajar dengan ujung kaki, kemudian jarak antara kaki dan lutut itu satu kepal. Kemudian jari, oke, sudah. Siap. Nah, jadi ini agak ke dalam sedikit. Oke. Ya, lari. Ya, pelan-pelan lari masalah. Bersedia. Nah, ini lutut sejajar dengan ujung. Kemudian satu kepal, mana pakai pelutan, kasih masuk. Ya, satu kepal itu jaraknya. Nah, ini kaki tanah kasih masuk sejajar dengan lutut. Oke. Ya, jari tangan berbentuk V, ya, jari tangan berbentuk V. Oke. Siap. Nah, pinggul diangkat. Oke. Pandangan ke depan sekitar 1 meter ke depan. Nah, jadi siap. Ya. Jalan sampai ujung, tapi jangan di kepala. Bersedia. Nah, itu kan kita ini ujung ini sejajar ini, coba. Ya. Didudukin di kaki. Nah. Ya. Siap. Angkat. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, setelah kita melakukan atau mempraktekkan bagaimana cara start jongkok dengan tepat, alhamdulillah anak-anakku sekalian sudah paham. Kemudian sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita melakukan suatu peregangan otot, ya. Peregangan otot itu kaki digoyangkan saja. Goyangkan saja. Ini namanya peregangan, ya. Badan diputar ke kiri ke kanan, ya. Oke. Stop.
Nah, jadi satu yang mewakili di depan untuk membaca doa seperti dalam ruangan. Laki-laki. Nah, maju. Nah, jadi sebelum saya menutup, sebelum apa? Jadi sebelum kita mengakhiri, kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi jangan lupa ya. Jadi materi kali ini itu menunjukkan bahwa bagaimana cara melakukan teknik dasar start jongkok, kemudian saat berlari, dan pertemuan akan datang kita akan melanjutkan materi ini dengan lari estafet. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga sehat. Olahraga sehat. Olahraga sehat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.